Penataan Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa dan Jalan Cihideng, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat menuai polemik sengit. Pro kontra mengemuka di tengah deru buldoser yang mengeruk tanah di saat gelap malam. Suara linggis dan gergaji saling beradu di antara derasnya gelombang protes. Pemerintah bergeming. Pengerjaan proyek terus dilanjut meski perencanaan keseluruhannya belum rampung. Banyak kalangan menilai pengerjaan pedestrian yang menghabiskan duit kisaran 10 miliar rupiah itu dijalankan dengan rencana setengah matang. Anggaran sebesar itu belum termasuk biaya penataan pedagang dan pengadaan barang. Selain minim sosialisasi, pengerjaannya pun terkesan dipaksakan dan koordinasi di tiap OPD tidak terjalin baik. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan ke media juga kadang tak sama. Satu tim, tapi beda suara. Pemerintah gagap saat ditanya bagaimana rencana penataan para pedagang yang biasa berjualan di dua jalur tersebut. Hingga saat ini, dinas yang berwenang menata pedagang kaki lima masih merumuskan konsep yang kelak akan diterapkan setelah pembangunan pedestrian selesai. Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, Teddy Setiadi, mengatakan, saat ini Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya sedang melakukan pemutakhiran data para pedagang yang biasa berjualan di trotoar Jalan Hazet dan Cihideng. Setelah selesai pembangunan, mereka itu sesuai dengan desain daripada PUPR itu, mereka tetap akan disediakan booth-booth yang nanti booth-booth untuk para pedagang kaki lima itu disiapkan oleh Indag. Ini bagaimana bentuk rupa daripada booth itu sedang disimulasikan, disesuaikan dengan berapa jumlah PKL-nya. Teddy menyebutkan pemerintah Kota Tasikmalaya tidak akan merelokasi para pedagang serta sudah menghapus opsi rekomendasi memindahkan para pedagang ke Dadaha dan bekas terminal Cilembang. Selain akan ditempatkan di lokasi semula dengan kios yang bentuk dan ukurannya belum jelas itu, Teddy menyarankan dinas terkait untuk menaikkan kelas para pedagang. Salah satu caranya adalah mendorong para pedagang untuk jualan via online. Terkait banyaknya pedagang dan warga sekitar yang menolak Jalan Cihideng dimuat mal pedestrian dan kendaraan tidak boleh masuk, Teddy mengaku sudah melaporkannya kepada pimpinan. Menurutnya nanti tetap ada kendaraan yang masih bisa masuk, terutama pemilik toko dan warga setempat. Lantas bagaimana dengan bongkar muat? Mengingat di Jalan Cihideng ada banyak toko yang biasa menaik turunkan barang. Teddy belum bisa menjelaskan detail terkait hal itu. Ia hanya menjawab dengan permisalan. Untuk bongkar muat misalnya, hanya dilakukan di pagi hari sehingga tidak mengganggu fungsi pedestrian. Saat ditanya pastinya jam berapa, Teddy geleng kepala. Belum ada keputusan yang mengatur hal tersebut. Malah ia menyebut bisa saja bongkar muat itu dilakukan pagi, sore, atau malam hari. Pria yang juga menjabat Asda 2 itu menampik jika penataan Jalan Hazet dan Cihideng perencanaannya belum matang. Saya nanya kepada ini, kan saya di Asda baru 1,5 bulan, dan saya juga tahu, bahkan pada saat itu menanyakan, emang kan sudah matang. Hanya mungkin ada beberapa perubahan-perubahan, yaitu hasil kajian mereka mungkin bisa berkembang dan sebagainya. Saya pikir itu. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, Apep Yosa, belum bisa menjelaskan bagaimana konsep penataan para pedagang di Jalan Hazet dan Cihideng.
Ia mengaku baru selesai mendata jumlah pedagang dan sedang mengklasifikasi jenis barang yang didagangkan. Apep menyebutkan jumlah para pedagang di Cihideng totalnya ada 304 orang. Sedangkan yang di Jalan HZ mulai dekat Masjid Agung sampai perempatan Jalan Empang ada sekitar 78 pedagang. Apakah nanti para pedagang kaki lima akan ditempatkan di kios atau pakai tenda? Apep memberikan jawaban berbeda dengan yang disampaikan Teddy Setiadi selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Apep mengatakan pihaknya belum bisa memastikan akan ditempatkan seperti apa para PKL nanti karena semuanya masih dalam tahap perumusan. Nah, itu bagian dari rumusan-rumusan yang akan dibahas di tim koordinasi. Dapat seperti apa? Karena kalau pedestrian murni itu kewenangan dinas PUTR. Ya. Lalu bagaimana kita menata ke depannya? Ya, itu ada rumusan-rumusan di tim koordinasi. Kita bagian dari pendata kaki lima aja. Sudah dirumuskan atau sedang? Sedang masih berjalan. Nanti juga kita ada undangan misalnya dari tim koordinasi gitu. Tim koordinasi bagaimana merumuskan menata seperti apa di pedestrian tersebut gitu. Karena kan itu ada harus dengan beberapa OPD lainnya yang berkaitan gitu. Termasuk kita udah ada gambaran belum misalkan nanti ke depan yang pedagang 300 lebih itu akan dipakai tenda atau bagaimana? Belum. Merespon pembangunan pedestrian di Jalan HZ dan Cihideng, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mulai melakukan rekayasa lalu lintas. Jalan pemuda yang biasanya dipakai dua arah akan menjadi satu arah. Kendaraan dari arah Taman Kota dilarang masuk, karena jalan tersebut akan dijadikan kantong parkir. Selain Jalan Pemuda, Jalan Pasar Wetan pun bakal dijadikan tempat parkir sekaligus diwacanakan jadi tempat bongkar muat barang. Namun lantaran perencanaannya belum matang, rencana bongkar muat dari pukul 9 malam sampai pukul 9 pagi itu belum pasti akan diterapkan atau tidak. Satu hal yang pasti, sejumlah masyarakat mengaku terganggu dengan penataan yang sedang dilakukan pemerintah Kota Tasikmalaya ini. Mereka berharap penataan Jalan HZ dan Cihideng tidak menjadi proyek mubazir yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Ya sebenarnya mah rasa terganggu juga untuk yang belanja juga untuk saya, tapi ya mau gimana lagi, kita juga mendukung pemerintahan, tapi yang penting mah nggak maksudnya kedepannya bisa lebih baik juga, kita nggak tahu dengan adanya perubahan seperti ini. Kan saya setor sehari 100.000 ini parkir. Kalau kondisi seperti ini ya nggak bakalan bisa masuk, dari mana? Makan juga nggak, dapat uang nggak. Jadi kalau kami sih agak kurang setuju lah gitu kalau bila mana ada perubahan jalan ini, itu perubahan trotoar ya. Jadi kalau kami sih untuk kedepannya sama pihak yang di atas, tolonglah benahi rakyat yang kecil. Rakyat yang kecil kan ya ibaratnya kan untuk mencari sesuap nasi. Nggak bilang perut sendiri gitu kan ya, jangan sampai kita lihat ke atas. Tolong usahakan yang di atas lihat yang kecil gitu kan. Tolong sampaikan sama Pak Wali Kota aja.